Yo, balik lagi di channel saya ya. Oke, seperti biasa sebelum Mimin membacakan alur cerita, Mimin bakal mengatakan apabila ada kesalahan dalam video ini dari segi apapun, harap dimaklumin aja ya. Karena Mimin di sini masihlah pemula dalam hal ini dan juga Mimin pakai alat seadanya. Tapi Mimin harap cerita yang Mimin rangkum ini bisa menghibur kalian. Oke, biar nggak berlama-lama lagi, tanpa basa-basi lagi, langsung saja. Mari kita mulai. Cerita dimulai. Setelah si Richard mengetahui kedatangan musuh kemarin, sebuah trompet pun ditiupkan oleh salah satu prajurit dwarf yang menandakan bahwa ada musuh yang sedang menyerang dan juga memperingatkan para prajurit lainnya untuk segera bersiap-siap berperang. Dengan sedikit panik dan tergesa-gesa, para prajurit dwarf yang mendengar suara trompet itu pun mulai berlarian untuk memberitahu para prajurit lainnya. Birman dan Minotaur datang. Ayo keluar dan pertahankan garis depan, teriak dwarf yang memberitahu prajurit lainnya. Saat para dwarf sudah keluar benteng, mereka pun terkejut melihat si Richard dan para prajuritnya sudah ada di depan benteng dwarf. Melihat itu, mereka pun berkata, "Orang Pompai, bagaimana bisa kalian tiba di sini lebih dulu?" Richard pun menjawab dengan pose kerennya. "Yo, kalian sudah di sini ya?" Mendengar perkataan si Richard seperti sedang meremehkan mereka, Laubi pun berkata dengan agak kesalnya, "Apa maksud perkataanmu tadi, ha? Apa kau tidak tahu suku Waningmun dan Minotaur kemari dengan kekuatan penuh? Kami akan pertaruhkan nyawa kami dan bertarung," kata si Laubi dengan ekspresi kesalnya. Richard pun berkata, "Laubi, kali ini ada Minotaur loh. Bagaimana cara kau melawan mereka?" Richard pun mengatakan itu sambil menunjuk ke arah para monster. Sendak yang juga mendengarkan perkataan si Richard pun berkata, "Tauren itu sangat impulsif. Akan kami pancing mereka agar berpisah dengan yang lainnya dan maju untuk membunuh mereka," kata si Sendak. Laubi pun juga menambahi perkataan si Sendak. Ia pun berkata, "Karena mereka sangat tinggi, sulit untuk menangani kami kecuali mereka merunduk." Salah satu pasukan dwarf juga berkata sambil melangkah menuju medan tempur. Ia pun berkata kepada si Richard yang seperti agak meremehkan si Richard. Ia pun berkata, "Orang Pompai, pasukan kalian hanya perlu jadi cadangan. Kami para dwarf akan berusaha yang terbaik untuk menahan mereka," kata salah satu prajurit dwarf itu sambil melangkah menuju medan tempur dan meninggalkan si Richard dan para prajuritnya di belakang mereka. Mendengar perkataan si dwarf tadi, dengan tersenyum tipis si Richard pun berkata, "Dwarf ini cukup baik. Mari kita lihat apa yang mereka bisa lakukan nanti," kata si Richard. Si Gaunter pun juga berkata kepada si Heather setelah mendengarkan perkataan si dwarf tadi, "Hetty, sepertinya kamu cukup tinggi. Jadi mungkin akan bahaya bagimu untuk melawan mereka hari ini karena kamu cukup tinggi," kata si Heather sambil tersenyum seakan mengejek perkataan si dwarf tadi. Sama halnya dengan Heather, dia pun juga berkata, "Gaunty, kamu juga tidak begitu pendek. Mungkin hari ini juga berbahaya bagimu untuk ikut berperang," kata si Heather dengan tersenyum juga menanggapi perkataan si Gaunter. Tak selang lama hujan pun turun. Para dwarf pun berkata, "Kalau para Minotaur tiba di kota, tamatlah sudah." "Benar, mereka sangat ganas," ucap dwarf lainnya yang menanggapi perkataan itu. Si Sendak yang mendengar obrolan mereka pun berkata, "Omong kosong, apa yang kalian bicarakan? Jangan banyak bicara lagi. Bekerjalah untuk membantu pasukan kita," kata si Sendak sambil menegur dan meneriaki mereka. Richard pun memantau para Birman dan Minotaur dengan teropongnya. Ia pun berkata, "Mereka sungguh cukup besar dan kuat. Mari lihat apa kita bisa menangkap mereka hidup-hidup dan menjual mereka di Kolosium." Si Chief pun menanggapi perkataan si Richard. "Pasti hasil uangnya sangat banyak ya, bos." Richard pun menjawab, "Tentu saja, itu pun jika mereka bisa bertahan." Hahaha. Chief pun tertawa mendengar perkataan si Richard. Prajurit ini pun sedikit kebingungan mendengar obrolan si Richard dan si Gaunter itu yang gak masuk akal, sambil sedikit bertanya-tanya dan berkeringat dingin.
Sendak yang mendengarnya juga berkata dalam hati, orang-orang benteng gunung tinggi ini pasti sudah gila. Melihat Richard datang, Laubi pun berkata, "Hei, orang Pompai, apa kau masih punya flaming cannonball?" Richard pun menjawab, "Aku telah menggunakan semuanya pada para birmen di pertempuran pertama." Mengetahui si Richard sudah tidak mempunyai flaming cannonball, Laubi pun bertanya kepada si Sendak, "Sendak, berapa banyak anak panah yang masih kita punya?" "Ketua, anak panah kita tersisa hanya 6 buah saja." Mendengar itu, Laubi pun terkejut dan berkata, "Apa? Tinggal 6 buah katamu? Jika seperti ini, kita tidak bisa melukai para Minotaur." Di tempat lain, di garis depan terlihat para dwarf yang sedang bersusah payah bertempur melawan para birmen. Mereka pun saling adu mekanik senggol bacok. Para dwarf ada yang terlempar, ada juga yang sedang dicengkram Minotaur. Mereka pun kesakitan dan "Wah!" teriak dwarf yang sedang kesakitan dicengkram Minotaur. Di sisi pemanah, mereka menunggu lebih dekat lagi untuk menembakkan anak panah mereka. Dikarenakan anak panah mereka terlalu sedikit, jadi mereka harus berhati-hati dalam menembakkan anak panah mereka. "Lebih dekat, sedikit lagi," kata si Laubi. Terlihat di sana para birmen sedang membantai para dwarf sambil menuju ke arah benteng dwarf. Ketika si birmen sudah ada dalam jarak tembakan, lalu Laubi pun menyuruh para pasukannya untuk segera menembak. "Sekarang, tembak!" Dia pun memerintahkan para pasukan pemanahnya untuk segera menembakkan anak panahnya. Anak panah pun mulai ditembakkan. Panah-panah melesat meluncur tepat mengenai para Minotaur. Ada juga yang mengenai mata mereka. Para Minotaur pun marah dan mulai menyerang para dwarf dengan membabi buta sambil berteriak, "Wah!" Laubi pun terkejut dan berkeringat dingin melihatnya sambil berkata, "Tamatlah riwayat kita," katanya. Gaunter dan Richard yang sedang mengamati berkata, "Bos, sepertinya para dwarf tidak bisa bertarung lagi. Apa yang harus kita lakukan sekarang?" Richard pun menjawab, "Para Minotaur yang menggila sangat sulit diatasi. Di mana tim sorcery kita dan Modir?" Gaunter pun menjawab, "Saat situasi memburuk, dia berusaha kabur tapi kami berhasil membawanya kembali. Terlihat di sana si Modir yang sedang dipegangi oleh si Russell dan juga si Nate setelah ia mencoba kabur tadi. Tapi untungnya ia berhasil ditangkap oleh mereka berdua dan dibawa kembali menghadap si Richard. Richard pun berkata sambil memegangi kerah baju si Modir, "Beraninya kau kabur saat kita berhadapan dengan musuh, ha?" Modir pun menjawab dengan memasang ekspresi lolinya, "Para dwarf tidak bisa bertarung lagi dan aku takut." "Hah? Takut?" kata si Richard. "Para Minotaur punya Madness Art dan kau punya Blood Trees. Jadi apa yang perlu kau takutkan?" kata si Richard itu. Laubi yang tadinya murung mendengar itu pun jadi senang kegirangan dan berkata, "Apa? Sihir Blood Trees? Itu bagus, cepat suruh dia menggunakannya. Kita akan selesaikan soal kau kabur ini nanti. Tapi sekarang aku perintahkan kau untuk menggunakan sihir Blood Trees pada para Minotaur yang sedang menggila itu. Lakukan sekarang," perintah si Richard kepada si Modir. Laubi pun berkata dengan ekspresi terkejutnya dan juga si Modir, "Itu hanya candaan kan? Menggunakannya pada Minotaur. Apa kamu sudah gila, ha? Berhenti mengoceh dan lakukan saja apa yang aku perintahkan," kata si Richard menanggapi perkataan mereka berdua. Lalu si Modir pun mulai merapalkan mantra. Melihat itu, Laubi pun berkata, "Menambahkan sihir Blood Trees bisa meningkatkan keefektivitasan tempur pada Minotaur yang sudah gila. Bukankah itu hanya akan meningkatkan level madness mereka?" "Richard, kamu sungguh gila," kata si Laubi. Di sini si Richard pun menyuruh si Modir untuk terus membaca mantra. "Jangan berhenti dan rapalkan lebih cepat," ucap si Richard. Modir pun mulai membacakan mantra sihir Blood Trees-nya dengan serius. Ia pun mulai mengangkat tangannya dan mulai mengarahkan sihirnya ke arah para Minotaur. Para Minotaur pun melihat cahaya ungu di atas mereka. Dan tiba-tiba cahaya ungu itu menuju ke arah mereka dan masuk ke dalam tubuh mereka. Saat cahaya ungu itu sudah merasuk ke dalam tubuh mereka,
Tubuh para Minotaur pun menjadi lebih besar dan kuat, dan keluarlah ingus seperti sendok makan di hidung mereka. Para prajurit dwarf yang melihatnya pun terkejut ketakutan dan berkata, "Apa-apaan ini? Mengerikan sekali." Mereka pun mengatakan itu sambil tercengang dan terjatuh ke tanah. Para Minotaur pun merasakan tubuh mereka menjadi semakin lebih kuat, dan keluarlah aura merah yang semakin membesar di sekitar tubuh mereka. Para dwarf yang melihat dan berada di sekitarnya pun berkata, "Cepat lari," kata mereka sambil berlari ketakutan. Ada juga yang tanpa sadar naik ke gendongan dwarf lainnya karena sangat takutnya dengan kejadian apa yang sedang mereka lihat. Modir yang melihatnya pun berkata, "Lord Richard, kamu sungguh gila. Jika terus begini kita semua akan mati," katanya. Richard pun menjawab, "Kau panik kenapa? Buka matamu dan lihat baik-baik," kata si Richard sambil memegangi si Modir yang hendak kabur. "Wah!" teriak Minotaur yang semakin kuat. Richard pun berkata sambil melihat kejadian yang dialami Minotaur. Makin besar tubuhnya, makin berat juga beban di jantungnya. Meski Madness Art dan Bloodthirst meningkatkan kekuatan Minotaur, itu juga memperburuk beban jantung mereka. Saat bebannya melebihi batasnya, maka jantungnya pun akan meledak dan mereka pun akan mati dengan sendirinya. Si Gunter yang melihat kejadiannya pun terkejut sambil berkata, "Ini." Lalu kita pun diperlihatkan si Richard yang mendapatkan XP 600 dan koin bertambah 800. Laubi pun juga terkejut melihat para Minotaur yang tiba-tiba tumbang dengan sendirinya. Sambil berkata, "Bagaimana mungkin? Apa sebenarnya yang sedang terjadi?" kata si Laubi. Laubi pun ingin kejelasan dengan kejadian apa yang baru saja ia lihat. Ia pun berkata kepada si Richard sambil berteriak, "Lord Richard, apa yang sebenarnya sedang terjadi di sini?" Richard pun menjawab, "Segalanya dikendalikan oleh hukum itu sendiri. Meski para Minotaur cukup mahir dalam pertarungan, mereka juga punya batasan. Para Minotaur sudah menjadi sangat kuat berkat Madness Art, dan jantung mereka juga sudah terbebani karenanya. Sihir Bloodthirst menjadi pukulan telak untuk menghancurkan para Minotaur bodoh itu." Si Laubi pun akhirnya mulai memahami perkataan si Richard tadi dan berkata, "Jadi kamu membuat sihir di dalamnya bertumpuk hingga melebihi batas tubuh Minotaur, dan itu bisa langsung memicu beban tubuh bagian dalam mereka." Richard pun menjawab, "Benar. Omong-omong kita gunakan tubuh yang mereka banggakan itu untuk mengalahkan diri mereka sendiri," kata si Richard sambil menyombongkan dirinya. Richard pun lanjut berkata, "Cara ini terpikirkan setelah kulihat beberapa Minotaur berlutut, karena tubuh mereka tidak bisa menahan Madness Art saat sedang dirapalkan." "Lord Richard, kamu sangat cerdik," kata si Laubi. Mendengar itu Richard pun tertawa dan berkata, "Hahaha, kadang kekuatan ultimate itu sebenarnya adalah kelemahan ultimate itu sendiri." Dengan polosnya, Modir pun berkata, "My Lord, akulah yang merapalkan mantranya." Ia pun mengatakan itu seakan ingin dipuji oleh si Richard. "Hei, kita masih belum menghukummu karena kabur, dan sekarang kau ingin dipuji karena hasil ini, ha? Kau masih tidak dengar ya? Kau pikir dirimu itu Shaman berpengalaman kan?" "Cih," kata si Modir mendengar perkataan si Richard itu. "Kabur hanya karena kau bertemu musuh yang kuat dan ingin dipuji begitu menang. Biar ku beritahu, lebih baik kau tidak melakukannya. Benteng gunung tinggi nanti pasti akan menjadi yang teratas toh. Pengalaman tidak bergunamu levelnya tetap di bawah suku aslimu." Modir pun menangis sedih mendengar perkataan si Richard tadi. Karena bukan mendapatkan pujian malah mendapatkan ceramahan dan teguran dari si Richard. Tahu tidak, lebih baik memberitahu orang yang masih awam daripada orang yang sudah berpengalaman, kata si Richard yang masih terus melanjutkan menceramahi si Modir. Lalu kita diperlihatkan si Richard yang sedang melihat mayat para Minotaur, dan ia pun berkata, "Apa mereka semua sudah mati?" Dan Gunter pun menjawab, "Karena pendarahan dalam, harusnya mereka semua sudah mati, bos." Yah,
Sayang sekali, padahal aku berencana menjualnya ke Kolosium, kata si Richard sambil menatap monster Minotaur yang sudah mati itu. Lalu ia pun berkata dalam hati, Bearman dan Minotaur langsung dikalahkan, jadi mereka harusnya tenang untuk beberapa hari. Bagaimanapun, ku yakin akan ada saatnya makin sulit dan benteng dwarf akan makin dalam bahaya, kata si Richard sambil melihat keadaan para monster yang sudah tumbang. Laubi, semua crossbow dan panahmu terbuat dari biji besi sungai Bayeu kan? Tanya si Richard kepada si Laubi. Benar, dan bed crossbow-nya juga kami yang membuatnya, kata si Laubi menanggapi si Richard. Richard pun berkata dalam hati, dengan sistem yang ada padaku, tidak perlu takut pada musuh selama perangnya masih awal. Alhasil aku mendapatkan biji besi. Jadi ayo fokus bantu para dwarf melewati masa sulitnya sementara, gumam si Richard dalam hati sambil melihat ke arah senjata yang sedang ia pegang. Laubi, kusarankan kau buat crossbow dan panahnya sesegera mungkin. Akan sangat berguna untuk pertempuran ke depannya, kata si Richard kepada si Laubi. Laubi pun menjawab, ini mudah untuk membuat panahnya, tapi untuk bed crossbow-nya. Sebelum si Laubi melanjutkan perkataannya, ia pun menggosok-gosok kepalanya dengan tangannya, yang menandakan bahwa untuk membuat bed crossbow-nya itu cukup sulit. Laubi pun berkata, Lord Richard, kurasa lebih baik ikutlah denganku dan lihatlah sendiri, kata si Laubi untuk mengajak si Richard melihat proses pembuatannya sendiri. Dan cerita pun bersambung.